Selamat pagi semuanya. Welcome back to YouTube channel SMP Hu. Ya, saya Paulus Tias IHK Utama. Kali ini akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Narasumber kita pada hari ini itu masih seputar siswa berprestasi. Kira-kira siapa ya siswa berprestasinya? Cing, iya, itu dia. Nah, langsung saja, siapa namanya? Ya, halo, perkenalkan nama saya Brian Kwan. Brian Kwan. Oke, sekarang kelas berapa ya Brian ya? Sekarang saya tengah duduk di kelas 8, tepatnya di kelas 8D. 8D. 8D itu wali kelasnya Ibu Nia ya? Iya, benar. Ya, Ibu Nia, guys, kelas 8 anaknya Bu Nia. Dulu kalau boleh tahu TK sama SD-nya di mana ya? Dulu sih saya tidak TK di TK Sin Carolus. Saya TK-nya di PAUD Patria Dharma. Di Patria Dharma? Iya. SD-nya? Untuk SD-nya saya bersekolah di SD Sin Carolus. SD Sin Carolus. Kalau SD Sin Carolus nih ya, kita agak tarik sebentar. SD Sin Carolus dulu kelas 6, wali kelasnya siapa? Untuk kelas 6 wali kelasnya sih Pak Parjo, Pak. Pak Parjo, Pak Parjo ya. Kalau aku dulu wali kelasnya sih Ibu Emil ya. Lanjut, kenapa kok mau melanjutin sekolah di Carolus? Biasanya sih kalau misalnya anak-anak nih ya, kalau misalnya udah dari SD ke SMP ini biasanya dia langsungnya ke negeri Brian. Maksudnya mau lebih ke tingkat yang apa ya? Mungkin ada yang mau lebih tinggi lagi, mungkin langsung ke high school. Mungkin bisa jadi ya. Tapi kenapa kamu lanjutinnya ke Carolus gitu, ke SMP? Ya, karena orang tua saya sendiri merupakan alumni dari sekolah-sekolah Sin Carolus. Sehingga orang tua saya lah yang menyarankan saya untuk masuk dan bersekolah di Sin Carolus, Kak. Orang tua kamu ini papamu atau mamamu yang alumni Carolus ya? Oh, keduanya. Dua-duanya. Wah, dari kalau boleh tahu dari TK-nya juga Carolus atau gimana? Oh, untuk TK tidak, mulai dari SD. Oh, mulai dari SD. SMA. Wah, SD sampai SMA ya. Oke. Kan Brian udah sekolah di sini udah SMP tuh udah 2 tahun ya, kalau kurang lebih ya. Kira-kira prestasi apa aja yang udah Brian dapatkan di SMP Sin Carolus? Waktu kelas 7 saya pernah mendapat juara harapan 1 ketika mengikuti lomba peneliti belia tingkat provinsi tahun 2023 kemarin. Oke. Selanjutnya saya juga lolos ke lomba peneliti belia tingkat nasional. Pada tahun yang sama juga, saya sering membuat cerita-cerita komik secara digital yang dapat kakak baca di aplikasi Komik Nextg online. Wow. Ya, serta saya sudah menciptakan atau menerbitkan sebuah buku komik yang berjudul Jujur Sejak Kecil yang bisa kakak baca atau kakak beli di Gramedia dan toko-toko buku terdekat. Oh, gitu ya Brian ya. Pastinya kita manusia itu kan pasti punya hobi ya Brian ya. Ya, Kak. Kira-kira kamu hobinya apa ya? Untuk mengisi waktu luang sih, saya biasanya suka menulis cerita, membuat komik secara digital, atau belajar bahasa Rusia, gitu Kak. Belajar bahasa Rusia? Iya Kak. Wow. Kamu belajar bahasa Rusia? Les ada guru private-nya, daring atau dia datang ke rumah atau gimana? Oh, saya les bahasa Rusia itu secara daring Kak, melalui Google Meet biasanya. Google Meet. Iya. Boleh nggak tunjukin apa sih yang kamu bisa bahasanya Rusianya? Satu mungkin kata apa? Oh, coba. Atau kalimat lah boleh, bebas. Oke Kak. Oke. Sedikit aja ya. Oke, sedikit. Привет, меня зовут Brian Kwan. Мне нравится голубой цвет. Мне нравится pizza и сок. Спасибо. Oke. Artinya? Artinya, halo, perkenalkan saya Brian Kwan. Saya suka warna biru tua. Dan saya suka makan pizza dan minum jus. Spasiba tuh terima kasih. Oh ya, sedikit ngerti saya guys. Aduh. Nah, hobi kamu ini kira-kira difasilitasi oleh sekolah nggak? Misal nih, kayak kamu tadi kan menulis cerita anak nih. Nah, kira-kira sekolah SMP Sin Carolus memfasilitasi kamu nggak sih? Sekolah SMP Sin Carolus sangat memfasilitasi hobi saya tersebut. Misalnya, pada perayaan lomba bulan bahasa, SMP Sin Carolus selalu mengadakan lomba menulis cerita. Ya begitu Kak. Kamu akhir-akhir ini ada dapat juara nggak sih? Oh ada, baru-baru ini saya mendapatkan juara 1 ketika menulis lomba cerita anak berbahasa daerah perayaan bulan bahasa tahun ini. Wow, keren. Wih, keren juga ya kamu ya. Terima kasih Kak.
Nah, kamu pastinya kan dalam meraih prestasi nih ya, ada perjuangan yang kamu keluarkan ya untuk mendapatkan prestasi ini. Kira-kira ada nggak sih cerita menarik di balik perjuangan kamu ini? Menurut saya sih, hal yang paling menarik ketika mengikuti suatu kompetisi atau berjuang mengikuti kompetisi itu sih ketika memenangkan suatu perlombaan dan mendapatkan hadiah uang tunai. Kan saya jadi bisa jajan gitu Kak. Selain itu sih, menurut saya kalau terpilih berangkat untuk mewakili sekolah, kita jadi bisa mendapatkan pengalaman baru. Mungkin gitu Kak. Ya, emang uang tuh juga ya, saya juga tergiur sih sama uang. Kalau ini apa uang brand, apalagi kalau sama berangkat tuh juga. Kemarin berangkat sama ini ya, siapa Kak Dilan ya, sama Kak Grace. Oh iya benar Kak. Ke Tangerang. Ke Tangerang. Iya. Dapat teman baru. Oh enggak sih. Enggak ya. Oke, lanjut. Kira-kira kamu bisa berjuang di prestasi, mendapatkan prestasi dan berjuang di balik layar itu, kira-kira ada dukungan nggak sih? Kira-kira dukungan dari siapa? Oh ya, tentunya ada dukungan dari orang tua dan pihak sekolah yang mendukung saya. Orang tua mendukung dalam hal sarana dan prasarana. Sementara sekolah mendukung untuk menyediakan tempat. Untuk misalnya ketika saya melakukan sebuah penelitian, saya menggunakan lab biologi yang ada di SMP Simkarolus. Nah, kalau orang tua nih, yang lebih dukung papa mama atau papa aja atau papa mama aja? Papa mama ada, tetapi lebih dominan mama sih. Ya. Oke. Nah, dengan kamu yang mempunyai prestasi yang sebanyak ini, kamu bisa menulis cerita, kamu juga penelitian, itu kira-kira cita-cita kamu tuh jadi apa sih? Untuk saat ini sih saya bercita-cita untuk bekerja di United Nations karena saya ingin mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia internasional. Wow, United Nation. Wow. Semoga cita-cita kamu bisa tercapai. Ini kalau udah tercapai, jangan lupa sama sekolah-sekolah Tarakanita yang udah pernah kamu yang kamu sekolah di sini lah istilahnya. Oke? Iya. Lanjut. Bulan Agustus lalu ada lomba Carlos Got Talent di sekolah ini. Brand ikut lomba apa kira-kira? Oh, saya waktu itu ada ikut 3 lomba sih Kak. Ada lomba Olimpiade IPS, Olimpiade IPA, dan ilustrasi digital. Tiga-tiganya kalau boleh aku tahu menang nggak? Oh, syukurnya menang Kak. Wah, juara berapa aja tuh? Untuk Olimpiade IPS waktu itu syukur juara 1, Olimpiade IPA juara harapan 1, dan ilustrasi digital juara 1 Kak. Buset. Kelas. Wow, pinter banget ya kamu ya. Inikah hasil didikan Tarakanita Bengkulu ya. Sangat keren teman-teman ya. Jadi jangan lupa join ke Tarakanita Bengkulu. Boleh masuk ke SD, TK, dan TK, SD, SMP, sampai SMA-nya. Jadi promosi. Lanjut ya Brian ya. Ada komentar yang mengatakan gini. Setiap cabang lomba yang ada Brian Kwan-nya, pasti pemenangnya dia. Maksudnya setiap Brian Kwan ikut cabang lomba ini, Brian Kwan tuh pasti menang. Kira-kira itu bener gak sih? Oh, ada ya yang berkomentar seperti itu Kak? Oh, ada dong, banyak Brian Kwan. Itu mungkin hanya kebetulan saja Kak. Karena mungkin ketika saya mengikuti perlombaan itu, kebetulan saya menang, puji Tuhannya gitu. Oke, puji Tuhan ya, kebetulan ini. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman ya. Yang dapat kita dapatkan, nilai yang kita dapatkan pada podcast kali ini ya, jangan lupa bersyukur gitu. Sekarang lagi sibuk apa? Oh, untuk saat ini sih saya sedang sibuk mempersiapkan diri mengikuti lomba Ostarnas. Oke. Oh ya, saya mengikuti lomba Ostarnas bidang LCC Kak. LCC, lomba cerdas cermat. Wow. Berarti itu harus menghafal ya? Oh ya, harus rutin mengerjakan latihan soal. Rutin mengerjakan latihan soal. Oke. Keren. Nah, yang lagi hangat-hangatnya nih Brian, berapa hari lalu keluar pengumuman lolos verifikasi LPB Nusantara. Nah, nama Brian Kwan itu ada lagi teman-teman di situ ya. Jadi itu penelitian tentang apa sih Brian? Bisa ceritakan nggak sih? Untuk lomba peneliti belia Nusantara tahun 2024 ini, saya meneliti tentang kandungan boraks yang terdapat pada bakso yang dijual di Provinsi Bengkulu.
saya dan teman saya mengambil 5 sampel bakso dari tempat jualan bakso terkenal di Kota Bengkulu. Kemudian kami mendeteksi kandungan boraksnya menggunakan aplikasi MATLAB secara citra digital dibantu dengan Pak Edo sebagai guru pembimbingnya. Kan kamu tadi menyebutkan ya bersama teman saya. Nah, teman saya ini siapa sih? Oh, teman saya itu teman sekelas saya, namanya Kenneth. Oh, Kenneth. Ya, yang tahu Kenneth ya bisa itu ternyata partnernya Brian Kwan di LPB dan mereka lolos verifikasi ya. Kita doakan semoga maju di tahap selanjutnya. Kamu ini Brian, 2 pertanyaan terakhir ya. Ini terakhir. Kamu ini diem-diem ternyata punya komik. Betul. Terus coba ceritain sih gimana sih kok bisa tiba-tiba punya komik tuh? Oh ya, awalnya sekitar tahun lalu ya, tahun 2023 saya kan coba-coba menulis cerita yang disertai dengan gambar komik. Hanya 4 panel sih Kak, Iya. sedikit. Kemudian saya iseng-iseng untuk mengirimkannya ke link yang telah disiapkan oleh Moving Graphic, yaitu pihak dari Comic Next G. Puji Tuhan, syukurnya saya dapat buku saya lolos dan dapat diterbitkan menjadi buku cetak yang dijual di berbagai toko buku di Indonesia. Oh gitu. Kira-kira di SMP Karawas ini ada nggak sih buku kamu Brian? Oh, ada buku komik saya yang berjudul Jujur Sejak Kecil, dapat dibaca di perpustakaan SMP SIN Karawas Bengkulu. Tuh teman-teman tuh komiknya udah ada di perpustakaan. Jadi langsung aja kalau mau baca langsung masuk ke perpustakaannya, langsung dibaca, mau dipinjem juga boleh asalkan jangan lupa dikembalikan. Betul. Nah ini komiknya kalau mau lihat teman-teman Jujur Sejak Kecil. Nah ini bisa kalian baca sendiri ya teman-teman. Ada juga ini nama-nama di bawah ini. Nama-nama di bawah ini apa ya Bro? Oh, buku komik Next G ini sebenarnya adalah kumpulan dari sekitar 4 cerita, 5 cerita, tergantung. Cerita-cerita tersebut dari pengarang yang berbeda-beda. Oh gitu. Kebetulan saya merupakan pengarang pertama, sehingga judulnya dijadikan cover. Oh, keren. Nah, teman-teman nih bisa dibaca ya, teman-teman silakan dibaca yang penasaran dengan isinya. Kami tidak akan mengupas membuka cerita isinya di podcast ini. Silakan kalian baca sendiri ya. Jadi judulnya aja Jujur Sejak Kecil. Wah, ini sudah sangat menarik ya. Karena emang kejujuran itu sangat diperlukan, apalagi termasuk di nilai Tarakanita, yaitu kejujurannya. Bener ya Brian ya? Oke. Terakhir Brian, kamu sudah sekolah di sekolah SMP SIN Karaulus kurang lebih 2 tahun. Kira-kira harapan kamu untuk sekolah kita yang tercinta ini apa? Harapan saya untuk sekolah SMP SIN Karaulus ini tidak lain adalah semoga SMP SIN Karaulus semakin maju dan dapat melahirkan siswa-siswa yang berprestasi. Semoga prestasi itu patut dibanggakan. Sekian. Oke. Melahirkan siswa berprestasi. Oke. Sepertinya Tarakanita Bengkulu ini tidak gagal Brian, karena sudah melahirkan orang seperti kamu yang berprestasi, pintar, pokoknya pintar semua lah. Pokoknya berprestasi. Semoga sukses Brian. Ya, terima kasih. Terima kasih atas perbincangan kita pada hari ini. Semoga hari kamu menyenangkan. Oke. Sekian podcast kita pada hari ini. Saya Paulus Tiaseka Utama dan saya Brian Kwan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.